Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara fantahu amma naha anhu wa hadzara. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Fa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil ba'tsi wa nusuri. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, berdirinya khotib di sini ingin menyampaikan yakni tentang mengemis bukan tradisi Islam. Sudah sering kita melihat antrian peminta-minta, baik yang datang ke rumah di tengah jalan atau yang sudah punya jadwal mingguan tersendiri yaitu pada hari Jumat. Tak kala para jemaah bubar dan selesai melaksanakan sholat Jumat, mereka berbondong-bondong mencegah setiap orang untuk dimintai sedekah. Dan anehnya, hal ini bukan suatu yang tabu lagi bagi kalangan umat Islam. Mungkin karena selalu mendapat santunan yang sudah dapat menutupi sebagian kebutuhan hidup mereka, ditambah mudahnya pekerjaan ini didapatkan, sehingga berpensi sebagai pengemis ini pun menjamur di mana-mana, bahkan menjadi sumber mata pencarian hidup. Yang sering menimbulkan salah paham adalah adanya ungkapan jangan memberi sedekah kepada peminta-minta. Kenapa kita dilarang memberi sedekah kepada mereka? Padahal agama selalu menganjurkan untuk selalu memberi sedekah. Bahkan Allah telah menggambarkan betapa besarnya pahala bagi orang yang suka bersedekah. Sebagaimana firman-Nya yang artinya perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Islam mencela pengangguran dan peminta-minta. Agama Islam yang bersifat universal tidak saja berbicara masalah ritual dan spiritual, tapi juga menyoroti segala permasalahan sosial yang selalu dihadapi umat manusia. Salah satunya adalah masalah pengangguran dan peminta-minta yang sangat dicela oleh Islam, sebab hal ini merugikan masyarakat. Pertama, pengangguran dan peminta-minta menyebabkan tenaga manusia bersifat konsumtif, tidak produktif. Akibatnya mereka menjadi beban masyarakat. Kedua, pengangguran dan peminta-minta adalah sumber kemiskinan, sedangkan kemiskinan merupakan bumi yang subur bagi tubuh dan kejangkitnya sebagai macam kejahatan. Karena itulah Islam sangat menentang pengangguran dan mencela orang-orang yang tidak mau bekerja, padahal sebenarnya mereka mampu bekerja. Memberantas kemiskinan. Islam yang datang sebagai pembebas bagi seluruh umat manusia selalu mengajarkan bagi setiap pengikutnya untuk memberikan sedekah. Bahkan sedekah dengan predikat zakat pun sudah menjadi kewajiban. Dan Islam sendiri mempunyai tujuan tertentu dalam bidang harta. Di antaranya adalah memberantas kemiskinan secara bertahap, melarang hidup dalam kehinaan, serta mendistribusikan keadilan secara merata. Bukan tradisi Islam. Islam mengajarkan kita untuk selalu bersedekah dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan, tetapi Islam tidak mengajarkan pengikutnya menjadi peminta-minta atau pengemis. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah menjelaskan bahwa orang yang membawa tambang pergi ke gunung mencari kayu lalu dijual untuk makan dan bersedekah lebih baik daripada minta kepada orang. Sebagaimana sabda yang berbunyi, "Wallazi nafsi biyadihi la adkhuza ahadukum hablahu fa yaqtiba 'ala dhahiri khairu lahu min an ya'tiya rajulan fa yas'alahu a'tahu aw wa'nahu." Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh seseorang yang mengambil tali di antara kalian kemudian dia gunakan untuk mengangkat kayu di atas pegunungnya adalah lebih baik baginya daripada ia mendatangi orang-orang kemudian dia meminta-minta kepadanya yang terkadang ia diberi dan terkadang ia tidak diberi olehnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan beliau juga memberi uswah kepada kita agar jangan meminta pertolongan selama kita masih mampu untuk mengerjakannya. Bukan berarti kita ingin menghindari kewajiban kita sebagai muslim dan sebagai makhluk sosial yang walau bagaimanapun di antara mereka yang meminta-minta tersebut memang pantas mendapatkan sedekah, tetapi kita hanya berhati-hati agar jangan sampai terjerumus dan terjebak pada orang-orang yang hanya
menggunakan pekerjaan mengemis sebagai topeng dan menampakkan kemiskinannya. Dan terlebih lagi yang tidak takut adanya anggapan bahwa Islam adalah agama bagi orang miskin dan terbelakang. Oleh karenanya, hendaklah para dai atau pendakwah Islam tidak hanya membatasi dakwahnya dalam masalah ritual dan spiritual belaka. Karena Islam tidak hanya terbatas pada hubungan vertikal antara Tuhan dan manusia, tapi Islam juga mengajarkan hubungan horizontal, yaitu hubungan antara manusia, sehingga sistem keseimbangan yang diajarkan ini benar-benar diterapkan, maka akan dapat menciptakan masyarakat yang baik atau baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kesimpulan dari keterangan-keterangan ini, jelaslah saudara-saudara bahwa Islam sangat mencela orang-orang yang tak mau berusaha dan hanya bisa meminta-minta, apalagi dengan berdalih bahwa kemiskinan itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan segenap takwa, tentu Allah memberi rezeki kepadamu seperti halnya memberi rezeki kepada burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar, tetapi pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian bagi orang-orang kaya, jangan hanya bisa menumpuk harta dan berfoya-foya tanpa peduli bahwa di dalam harta mereka terdapat hak meminta-minta. Dan bagi orang yang hidup di dalam kekurangan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum." Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang yang miskin yang tidak meminta baginya. Quran surah Az-Zariyat ayat 19. Bahkan kalau kita telah kembali beberapa ayat Quran yang turun di Makkah sangat mengancam arogansi orang-orang kaya Makkah yang tidak peduli terhadap fakir, miskin dan anak-anak yatim. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Dalam ayat di atas bahwa orang yang mendustakan agama hari kiamat akan disejajarkan dengan orang-orang mencampakkan anak yatim dan tidak menganjurkan orang lain untuk menyatuni fakir miskin. Betapa hinanya derajat orang yang seperti ini, dan tak ada tempat yang lebih layak baginya selain kawah api neraka yang membara. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih ahwala muslimina wa akhidh as'arahum wa minhum fi awtanihim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iyyakum dzikruba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha akbar. Aqimis shalah.